Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, jurusan Asuransi Syariah semester 4, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang underwriting dan hal-hal yang berkaitan dengan underwriting untuk memenuhi tugas mata kuliah underwriting yang diempu oleh Pak Trisna. Langsung kepada inti materi, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari underwriting. Underwriting atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penjaminan emisi. Penjaminan emisi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menilai kelayakan kredit atau resiko penjamin potensial. Dalam konteks investasi, underwriting didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung transaksi pasar atau pasar modal oleh pihak yang menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dilakukan oleh emiten atau pemilik proyek. Sementara dalam konteks asuransi, underwriting dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi risiko, mengelompokkan tingkat risiko, serta pengambilan keputusan terkait kondisi calon nasabah asuransi. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari underwriting, kita juga perlu mengetahui tugas pokok underwriter. Tugas pokok underwriter yang saya ketahui ada 4 hal. Yang pertama, mengumpulkan informasi nasabah. Poin pertama, tugas underwriter adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi nasabah untuk diproses informasi tersebut agar dapat diperoleh melalui pengisian biodata dan wawancara. Yang kedua, yaitu melakukan verifikasi data. Setelah proses pengumpulan data selesai, berikutnya seorang underwriter harus memastikan validitas dari data tersebut. Guna menyelesaikan fungsi ini, seorang underwriter dapat mengecek nama nasabah di SLK OJK dan data pembayaran pajak. Tugas yang ketiga adalah melakukan appraisal. Tugas underwriter selanjutnya adalah melakukan appraisal atau perkiraan pencairan klaim yang pantas bagi nasabah. Sesuai profilnya saat ini, estimasi appraisal tersebut nantinya dapat dilaporkan kepada polis asuransi untuk dipertimbangkan jumlahnya. Tugas underwriter yang terakhir yaitu adalah menyampaikan keputusan asuransi, di mana seorang underwriter ini harus menyampaikan keputusan polis kepada nasabah apabila ada komplain mengenai nominal klaim. Tugas underwriter lah untuk menjelaskan rasionalisasinya kepada nasabah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu tugas underwriter, kita juga harus mengetahui prosedur underwriting. Prosedur underwriting yang saya ketahui dan saya pahami ada 3 macam. Yang pertama adalah pengajuan data dari calon nasabah. Pertama-tama di sini calon nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini pada umumnya tentang riwayat kesehatan. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan kepada underwriter untuk dianalisis. Prosedur yang selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko. Seorang underwriter akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Dari data-data tersebut terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor resiko medis dan faktor resiko pribadi. Contoh dari faktor resiko medis adalah riwayat medis dan postur tubuh. Sedangkan
Contoh dari faktor risiko pribadi adalah pekerjaan, hobi, gaya hidup, serta lokasi tempat tinggal. Itulah faktor-faktor yang dapat diseleksi oleh underwriter. Prosedur yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir, mengelompokkan risiko. Setelah seorang underwriter mengidentifikasi risiko, maka seorang underwriter akan mengklasifikasikan risiko-risiko tersebut yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Terdapat 4 kategori yang utama. Yang pertama ada decline risk, yang kedua ada substandard risk, yang ketiga ada standard risk, yang keempat ada prefer risk. Selanjutnya, setelah kita mengetahui prosedur underwriting, penting juga kita mengetahui istilah-istilah dalam underwriting. Istilah yang paling terkenal dalam underwriting adalah reasuransi. Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atau suatu pertanggungan yang ditutupnya kepada reasuradur, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana yang telah ditetapkan. Lalu, apa itu fungsi dari reasuransi? Fungsi reasuransi dapat membuat kerugian direct insurer menjadi pasti. Dengan kata lain, reasuransi membantu direct insurer dalam menstabilkan tingkat kerugiannya dengan menghilangkan beberapa dari ketidakpastian. Setelah kita mengetahui reasuransi dan apa itu fungsinya, kita juga dapat memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan underwriting. Hal yang pertama yang berkaitan dengan underwriting adalah equitable to client. Equitable to client adalah salah satu prinsip dasar dalam bahwa tertanggung ini harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko tertanggung yang diasumsikan perusahaan. Bila permohonan asuransi diterima, maka perusahaan asuransi harus menentukan tingkat risiko dan harus mengenakan suatu jumlah premi yang wajar untuk risiko ini. Istilah selanjutnya yang terdapat dalam dunia underwriting adalah yearly renewable term. Renewable term insurance atau asuransi jangka waktu yang dapat diperbarui adalah suatu asuransi jangka waktu dengan waktu 5 tahun yang pada akhir masa asuransinya dapat diperbarui lagi dengan jangka yang sama atau lebih, dan seterusnya sampai usia tertentu tanpa bukti dapat diasuransikan. Tarif preminya naik pada tiap perpanjangan sesuai dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, istilah dalam underwriting adalah facultative obligatory treaties. Fakultatif obligatory merupakan suatu kerjasama di mana seorang ceding company bebas menentukan fakultatif atau apakah akan atau tidak akan mengasuransikan risiko, dan apabila ceding company telah memutuskan untuk mengasuransikan, maka pihak reasuradur wajib mengaksep risiko yang diasuransikan atau ditanggungnya selama reasuransi itu memenuhi perjanjian. Itulah beberapa hal-hal yang berkaitan dengan underwriting. Nah, di dalam underwriting juga terdapat seorang asuradur. Maksud saya adalah dalam underwriting terdapat retensi asuradur. Retensi asuradur adalah merupakan jumlah risiko yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjamin atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan di asuransi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang underwriting, hal-hal yang berkaitan dengan underwriting dan istilah-istilah underwriting yang dapat saya pahami dan saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.